Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di episode 9 PDF Podcast Dakwah Foskomi. Pada kesempatan kali ini kita ada di Taman Ismail Marzuki dengan pembicara yaitu Bang Fakih. Mungkin untuk perkenalan dipersilahkan Bang Fakih. Oke. Buat sahabat Foskomi, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hakim Fakih atau biasa dipanggil Fakih. Dulu saya di Politeknik STMI Jakarta berkuliah dengan jurusan Teknik Industri Otomotif angkatan 2015 ya. Jadi lulus itu di tahun 2019 alhamdulillahnya. Terus saat ini bekerja sebagai konsultan ISO atau kemudian juga membuat dokumen-dokumen ISO gitu ya, SOP dan semacamnya, dan saat ini lagi di Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah ya. Oke, mungkin Bang Fakih udah tahu buat tema pada hari ini yaitu Sunnah Fest atau Sunnah as a Lifestyle. Jadi kita langsung aja teman-teman. Sebelumnya yang Anda tahu dari sunnah itu sendiri adalah apabila ditinggalkan kita nggak mendapat apa-apa, dan apabila dikerjakan kita mendapat pahala. Mungkin untuk pengertian sunnah sendiri itu gimana sih Bang? Ya, mungkin kalau misalkan tadi yang dibilang siapa tadi namanya lupa. Oh ya, Ardian, benar. Yang dibilang Ardian ya, sebenarnya sih nggak ada salahnya. Cuman kalau kemudian kita menganggap sunnah is lifestyle ya, atau yang tadi is my life atau semacamnya. Pertama gitu ya, di fenomena zaman sekarang banyak sekali orang-orang itu berusaha untuk membesarkan hal-hal yang sifatnya sunnah, tapi kemudian melupakan gitu ya yang wajib, atau kalaupun sifatnya sunnah itu hanya melihat hal-hal yang terkesan wah. Dan terkadang kemudian lupa terhadap sunnah-sunnah kecil yang bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harusnya itu dilakukan dan harusnya normal terjadi ya. Contohnya apa? Suatu ketika, ini beneran kisahnya terjadi, tapi sayang ya, Foskomi udah nggak bisa mengakses DKM Nurul Ilmi ya. Nah itu padahal di situ ada perpustakaannya. Di situ ada tulisannya Ibnu Hajar Asqalani. Fathul Bari. Kalau teman-teman mungkin pernah mengakses DKM dan melihat di situ ada beberapa kitab Fathul Bari, di situ dikisahkan gitu ya. Jadi Ibnu Hajar Asqalani menuliskan dalam Fathul Bari tersebut ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisahnya Imam Abu Daud. Jadi suatu ketika Imam Abu Daud ini sedang menaiki sebuah sampan atau sebuah perahu ya. Lalu kemudian ketika dia menaiki sebuah perahu, dia mendengar ada seseorang yang bersin di tepian. Di tepian danau itu ada orang yang kemudian sedang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, Imam Abu Daud ketika mendengar ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, lalu dia kemudian membayar 1 dirham kepada orang yang mengayuh perahu tersebut agar kemudian melipirkan gitu ya perahunya untuk ke tepian, dan kemudian dia menjawab dari bersin orang tersebut. Jadi kemudian dia menghampiri dan mengucapkan yarhamukallah. Maka orang yang bersin itu kemudian menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu akhirnya kemudian mereka berjalan kembali, dan para penumpang pada saat itu selain Imam Abu Daud tentunya bertanya, mengapa wahai Imam gitu ya, engkau sampai membayar sebuah 1 dirham hanya untuk menepikan perahu untuk menjawab sebuah ucapan bersin lah, ibarat seperti itu. Maka kata Imam Abu Daud, sesungguhnya gitu ya, bahwa itu adalah sebuah doa, apa yang disampaikan adalah sebuah doa, dan semoga doa itu memberikan kebaikan kepadaku. Dan dalam perjalanan tersebut, para penumpang gitu ya, yang pada saat itu hadir masih bersama-sama dengan Imam Abu Daud dalam satu perahu itu, kemudian tertidur dan bermimpi dengan mimpi yang sama. Semua mimpinya kemudian dibisikkan oleh seseorang, bahwa dalam mimpinya itu ada yang kemudian berkata bahwa Imam Abu Daud telah membeli sebuah surga, telah membeli sebuah rumah di surga dengan harga 1 dirham. Jadi itu sebuah hikmah gitu ya dari sunnah yang kemudian kita anggap sepele ya, bahwa kenapa ternyata banyak seringkali kita kemudian mengabaikan sunnah-sunnah yang kecil karena menganggap sunnah-sunnah besar terkait mungkin cuma qiyamul lail saja, atau beberapa amalan-amalan sunnah yang tadi mungkin disampaikan bahwa kita melakukan pun tidak ada dosanya. Tapi bagaimana kemudian kita menghidupkan nilai-nilai sunnah itu kan sebenarnya itu ya, bukan masalah terkait kalaupun kita lakukan pun juga nggak masalah.
Tapi bukan seperti itu, tapi tentang bagaimana kita menghidupkan kembali nilai-nilai sunnah itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Termasuk salah satunya adalah dengan membiasakan ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persekian detik jantung kita kemudian terhenti, ya kan ya. Lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Agama lain pun ketika bersin kan juga ada rasa syukurnya ya. Dengan doanya masing-masing lah, itu yang seperti itu. Maka kemudian masa sih kita nggak mau melakukan itu? Itu salah satu contoh sunnah yang mungkin kecil dan jadi dikerdilkan lah orang-orang di sekitar kita lupa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Berarti apa namanya, sunnah sekecil itu pun berimpact besar di akhirat ya Bang ya. Nah untuk itu kita kan sebagai umat Nabi nih Bang, yang pasti kalau ditanya apakah mencintai Nabi, kita pasti jawabnya mencintai. Tapi kita belum gitu menghidupkan lagi kembali sunnah-sunnah Nabi. Nah untuk itu gimana sih Bang supaya kita termotivasi untuk menghidupkan kembali nih sunnah-sunnah Nabi? Iya, tentu di tengah kemudian media sosial yang begitu mudah diakses sebenarnya ya. Bahkan terkadang di hari-hari khusus itu suka muncul ya broadcastan untuk amalan-amalan tertentu yang nah ini kemudian sebenarnya harus ada kehati-hatian. Kenapa? Karena semua sekarang mudah diakses, memang jadi kemudahan buat kita untuk belajar. Kalau dulu mungkin ulama-ulama terdahulu atau mungkin guru-guru kita, bapak-bapak kita, orang tua kita dulu, kalau mau ngaji ya harus naik sepeda dulu mungkin gitu ya. Bahkan berjalan kaki dengan jarak yang lumayan jauh, atau kalau zaman dulu banget lagi mungkin bisa sampai berhari-hari, berbulan-bulan untuk hanya mendapatkan satu hadis saja gitu ya, untuk kemudian mencoba meninggikan sunnah gitu ya, atau mentauladani Rasulullah SAW. Nah kalau sekarang semua mudah dia akses gitu ya, dengan gadget, dengan gawai dan lain semacamnya. Tapi kemudian itu menjadi kelemahan tersendiri. Kelebihannya memang memudahkan kita untuk mencari informasi. Kekurangannya informasi ini menjadi bias karena terkadang ada beberapa sumber yang tidak pasti atau tidak jelas. Lalu yang kedua, terkadang kita hanya merasa cukup untuk kemudian membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube saja tanpa kemudian hadir dalam kajian-kajian atau halaqah-halaqah tertentu yang harusnya ada guru yang mengingatkan, menegur, membenarkan apa yang mungkin selama ini kita pahami ternyata mungkin ada yang kurang gitu, yang salah dan lain semacamnya. Maka apa sih yang kemudian tadi kalau balik lagi pertanyaan Ardian ya, bagaimana kemudian kita bisa ya dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW ya, bagaimana kemudian kita meninggikan sunnah tersebut ya, bagaimana kemudian kita memfilter kembali sunnah-sunnah itu sendiri gitu kan, atau amalan-amalan itu sendiri. Salah satu buku yang kemudian bagus untuk kemudian menjadi anjuran buat teman-teman juga sebagai konteks kita kenal Rasulullah itu seperti apa sih? Ketika Aisyah ditanya misalkan, sebelum saya masuk ke contoh bukunya, ketika Aisyah ditanya bagaimana sih Rasulullah itu seperti apa sih? Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, jawaban Aisyah itu apa? Ardian mungkin pernah dengar? Ketika Aisyah ditanya gitu ya, Aisyah ditanya Rasulullah itu seperti apa sih? Maka kemudian Aisyah itu menjawab bahwa Rasulullah itu seperti ibarat Al-Quran yang berjalan. Maka kemudian ada salah satu buku yang yang cukup bagus. Bukan cukup bagus lagi, sebenarnya memang sangat bagus ya. Itu tulisannya Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Judulnya 50 Kaidah Al-Quran. Jadi 50 Kaidah Al-Quran ini hanya dari perspektifnya Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ya, dalam artian dari Al-Quran ini beberapa yang kemudian penggalan-penggalan ayat ini sering muncul di beberapa surat lainnya gitu ya, kemudian diambil hikmahnya, dilihat kaidah-kaidah ini yang kemudian bisa kita contoh bagaimana kemudian kita mentauladani Rasulullah SAW, mulai dari kaidah yang pertama mengenai waqulu linnasi husna gitu ya, berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Lalu bagaimana kemudian pola pikir kita diatur di situ di kaidah yang keduanya, bagaimana ketika kemudian kita berhusnuzon gitu ya kepada Allah, insya Allah semuanya kan kemudian akan dimudahkan. Terus ada beberapa hal terkait juga tentang dalam tanda kutip bagaimana ketika kita menunjuk seseorang gitu ya, pekerjakanlah seseorang. Di surat Al-Qasas kisahnya Nabi Musa yang waktu itu bertemu dengan anaknya Nabi siapa itu? Saya lupa.
sebagai seorang nabi juga, yang setelah dia membunuh itu kan ya, dia kan kabur pada saat itu. Nah di surat Al-Qasas itu penggalan ayatnya, pekerjakanlah seseorang yang kemudian dia kuat lagi bertakwa. Maksudnya apa? Dalam artian di situ juga dijelaskan di kaidah itu bahwa jangan kemudian kita menunjuk seseorang untuk jabatan-jabatan itu hanya sekadar keimanan saja. Jangan sekadar orang soleh saja, tapi juga harus dilihat bahwa dia kuat. Kuat dalam artian kompeten gitu ya di bidang yang dia tempati dan yang semacamnya. Dan banyak hal lainnya lah yang dibedah di dalam buku tersebut. Jadi itu salah satu yang kemudian bisa kita coba pelajari ya, yang kemudian bisa kita tanamkan dalam mentauladani Rasulullah SAW tentunya ibarat seperti. Atau kemudian kalau katanya Ustadz Salim Afillah, selain juga dari 50 kaidah Al-Quran, para sahabat itu, apalagi 10 sahabat yang dijamin masuk jannah, udah dijamin masuk jannah lah ibaratnya seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Tapi kemudian mereka memiliki karakter yang begitu sangat luar biasa berbeda. Karena kan mungkin gitu ya, kalau kita berpikirnya seperti Rasulullah mungkin sulit. Wah, terlalu jauh. Pertama ya, walaupun terlepas kita juga krisis tauladan ya pada saat ini. Cuman dalam artian para sahabat ini, 10 sahabat dijamin masuk jannah ini, mereka kemudian memiliki karakter yang berbeda semua. Enggak semuanya persis sama, tapi ternyata dijamin masuk jannah, gitu kan. Seperti halnya Abu Bakar dengan Umar, karakternya jelas berbeda ya. Yang satu orangnya keras gitu kan kayak Umar, yang satu orangnya tegas lagi teguh gitu kan, seperti Abu Bakar. Atau seperti Utsman bin Affan yang pemalu, tapi dengan rasa malunya tidak membuat dia kemudian malu untuk berbagi. Atau seperti Ali bin Abi Thalib, dia seorang yang ceria, lagi cerdas gitu kan. Atau beberapa sahabat-sahabat lainnya tentunya kayak Abdurrahman bin Auf gitu ya, dan beberapa hal lainnya. Jadi kalaupun kemudian kita tidak bisa mentauladan mungkin sulit gitu ya, atau kemudian walaupun tadi ya salah satu cara-caranya dengan tadi lewat mempelajari kaidah-kaidah Al-Quran, bisa juga kemudian kita mentauladani para sahabat juga insya Allah, dengan apalagi terkhusus 10 sahabat yang dijamin masuk jannah ini bisa mendekatkan kita juga dengan Rasulullah SAW yang seperti itu. Yang motivasi yang bisa kita lakukan yang itu mentauladani sahabat-sahabat Nabi sama mempelajari kaidah Al-Quran. Baik, jadi untuk aneh balik lagi nih Bang ke tema sunnah as a lifestyle. Di sekarang ini ya Bang, buat aneh sendiri seorang mahasiswa yang pulang pagi, maksudnya berangkat pagi, pulang sore, itu mungkin buat mengerjakan yang wajib aja rada susah Bang, buat mengerjakan wajib. Nah, buat gimana ya caranya supaya sunnah-sunnah itu bisa tetap terjaga gitu Bang. Selain misalnya Ane udah punya motivasi, tapi mungkin motivasi Ane cuma ada di hari itu aja gitu. Jadi, gimana caranya supaya bisa konsisten untuk menerapkan sunnah di kehidupan sehari-hari Ane gitu. Benar. Nah itu ya, sebenarnya mungkin gak cuma teman-teman yang mahasiswa juga ya, termasuk saya pun yang kerja. Dalam artian di sini gitu ya, saya pribadi bukan orang baik ini, berarti seperti itu. Bukan orang yang mungkin juga mengamalkan seluruh sunnah dalam artian ya. Cuman bagaimana kemudian kita mengupayakan dari hal terkecil, dari bangun tidur kita sampai kemudian kita tertidur lah, ibaratnya seperti itu ya. Dengan mencontoh berbagai macam kisah-kisah, tauladan-tauladan gitu yang mungkin yang insya Allah sahih juga ya, yang kemudian kita coba amalkan. Memang benar tadi ya, dibilang pasti tentu sangat berat. Tapi bagaimana kemudian mengkonsistensikannya kan ya, ibaratnya seperti itu. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengkonsistensikannya, kalau menurut ini ya, waktu itu saya pernah mendengar judulnya saya lupa ya, pokoknya ada bukan Seven Habits, itu buku yang berbeda, ada satu audiobook gitu, intinya ada judulnya Habits itu ya. Dalam sederhananya, kemudian ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, jangan langsung yang ke poin paling berat terlebih dahulu. Misalkan gitu ya, memang benar gitu ya dalam Al-Quran, maksudnya para ulama-ulama terdahulu, kemudian untuk menjaga hati-hati mereka gitu ya, bahkan ada beberapa riwayat gitu ya, hadis dan semacamnya, hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Maka kemudian bisa kita simpulkan minimal itu 1 hari 1 juz ya kan ya. Maka adalah komunitas one day one juz misalkan seperti itu. Tapi mungkin buat orang-orang seperti kita yang belum terbiasa di awal, apalagi mungkin bisa aja, bukan saya berarti tidak percaya teman-teman nggak bisa gitu 1 hari 1 juz, tapi maksudnya mungkin bisa saja. Tapi kalau di awal langsung ke arah 1 juz, khawatir ada rasa berat di situ,
khawatir ada rasa berat di situ, mungkin bisa cuma dalam beberapa waktu saja, entah mungkin seminggu atau mungkin sebulan, tapi nanti bisa jadi di beberapa waktu belakang akan kemudian menurun dan sulit lagi untuk naiknya. Karena yang sulit itu menjaga dan menaikkannya lagi, ibaratnya seperti itu. Maka boleh saja sebenarnya perlahan dengan ada achieve yang kita coba achieve dulu lah. Mungkin sehari awalan 1 lembar dulu atau 1 halaman dulu, naik 1 lembar, baru 10 halaman, ibaratnya atau setengah juz gitu ya, baru naik lagi 20 lembar. Maksudnya 10 lembar maaf. Yang kemudian 20 halaman atau 1 juz. Itu dipertahankan. Dan sering kali juga teman-teman kita yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mungkin sebulan itu bisa berapa kali khatam, sangat disayangkan kemudian dia menghatamkan itu hanya ketika, atau berapa kali yang menghatamkan itu hanya ketika di bulan Ramadan saja. Sejatinya berarti mengalami penurunan keimanan sebada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Syawal itu artinya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi seharusnya ketika dia membiasakan di bulan Ramadan gitu ya, itu misalkan hatamnya 3 kali, harusnya di bulan-bulan setelahnya itu tetap minimal sama atau bahkan mengalami peningkatan, karena Syawal itu artinya peningkatan. Maksudnya apa? Maksudnya tadi khawatir yang tadi itu nanti mau membiasakan malah menurun. Terus kemudian selain dari kemudian kita biasakan dari yang terkecil, kita juga bisa melakukan dengan lembar mutabaah atau kemudian lembar komitmen lah kasarnya. Poin-poin yang memang pengen kita lakukan awalan dulu ini apa aja. Mungkin pengen sholat duha dulu kalau buat sholat sunahnya, sebelum nanti sholat qiyamul lail gitu kan, atau sholat-sholat lain. Kemudian mungkin sholat sunah-sunah lainnya lah ibaratnya, entah kemudian sholat fajar misalkan, atau sholat apa gitu ya, dan semacamnya boleh ditambahkan, tapi minimal mungkin ya tadi awalnya mungkin sholat duha dulu, intinya tadi perlahan, dan ada di lembar muta'abaah tersebut lah, sehingga kemudian ketika sudah baik konsisten kita bisa naikin lagi, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memiliki sahabat-sahabat yang baik yang mau menjaga kita dalam menjaga tiap amalan-amalan kita. Maksudnya seperti apa? Terkadang berteman dengan orang soleh itu menyakitkan. Menyakitkan dalam artian apa? Ya karena kita sudah berkomitmen mungkin dalam halakoh misalkan atau mentoring itu ada namanya lembar mutabah tadi gitu kan ya. Kemudian teman kita mengingatkan, jangan lupa buat qiyamul lail malam ini atau hari ini misalnya gitu. Atau jangan lupa sholat laporan tilawahnya gitu ya, sehari 1 juz misalkan, atau udah 10 lembar dulu gitu kan. 10 halaman maaf. Misalkan seperti itu. Jadi diingatkan kan rasanya bosan ya, atau mungkin bahkan risih ya. Bisa jadi gitu. Karena memang berteman dengan orang soleh itu bisa jadi menyebalkan. Tapi menyebalkannya itu memang sebagai bentuk komitmen kita, ya bersama-sama masuk ke dalam surga bersama-sama. Intinya kan seperti itu. Kalau misalkan berteman dengan orang soleh ini menyebalkan, tentu Umar tidak mau berteman sama Abu Bakar ya. Ketika Rasulullah menanya tiap amalan, para sahabat kan selalu Abu Bakar yang prestasinya luar biasa ya, dan Umar selalu kalah lah ibaratnya seperti itu. Tentu kemudian mereka tidak merasa minder atau merasa jadi sakit hati atau semacamnya, tapi malah bersemangat gitu ya, berlomba-lomba. Jadi harus ada teman-teman yang memang mau membantu menjaga juga. Paling itu 3 poin tersebut lah. Jadi perlahan, ada lembar komitmen yang kita coba jaga, dan yang ketiga ada sahabat yang membantu menguatkan. Ngomongin masuk juga tentang keimanan, semisal aneh gitu mau mengukur setinggi apa, level apa nih keimanan aneh di saat itu, apakah bisa gitu Bang kita menilai level keimanan itu dari sunnah-sunnah yang kita kerjakan gitu? Iya. Pernah main games gak Ardian? Pasti pernah ya? Pernah Bang. Pernah main game apa aja? Pernah Mobile Legends, PES. Ada levelnya ya? Iya ada levelnya. Mudah nggak buat melihat kapan kita bisa naik level? Mudah ya kalau dalam sebuah game. Tapi sayangnya keimanan itu tidak seperti game. Kita tidak bisa melihat keimanan itu dengan jelas naik turunnya dengan mudah. Atau kapan kemudian kita bisa melihat bahwa keimanan kita lagi naik. Itu nggak mudah sebenarnya. Keimanan itu kalau menurut para ulama, ada beberapa yang menyampaikan bahwa iman itu ada di hati kan ya, katanya. Iman itu di hati, kemudian keluar dalam lisan dan muncul dalam perbuatan. Katanya kan seperti itu. Tapi hati siapa yang tahu ya kan ya?
bahkan diri kita pun bisa jadi perlu mengokohkan hati kita. Makanya kemudian kita berdoa kan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, misalkan gitu. Ya Allah yang mau membolak-balikkan hati, semoga kemudian hati kita ini cenderung terhadap ketaatanmu misalkan, atau beberapa doa-doa lain. Karena hati ini cenderung untuk mudah ditipu, termasuk di dalam diri kita sendiri. Lisan terkadang banyak orang yang kemudian berdusta gitu ya, dan perbuatan, kadang ada orang-orang yang dengan teganya dia yang pengen ria saja, ibaratnya seperti itu. Jadi amalan yang kemudian kita lakukan tadi itu memang tergantung dari niatnya, dan niat itu tentu yang tahu diri kita sendiri, dan itu harus kuat hatinya banget gitu ya. Bagaimana membolak-balikan hati ini agar selalu cenderung kepada Allah. Apa yang kemudian kita lakukan, maksudnya apa yang kemudian kita amalan lakukan ini sebenarnya itu tidak melulu gitu, atau sebenarnya tidak menjadi cerminan keimanan kita sebenarnya. Karena apa? Karena tadi sesuatu hal itu tidak pasti. Bahkan sholat kita tadi zuhur gitu, ibaratnya apakah kemudian diterima belum tentu. Tetap bukan berarti juga kemudian kita gak mau sholat zuhur kan, tapi bagaimana kemudian kita tetap melaksanakan sholat, berusaha sebaik mungkin lah, intinya seperti itu. Atau dengan amalan-amalan sunnah yang kemudian kita coba lakukan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah menggambarkan, sebenarnya enggak. Tapi ada satu hal yang menarik dari hadis Rasulullah SAW ketika menggambarkan sebuah iman. Kalau nyambungin iman ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Bila siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata tolak ukur keimanan di situ bukan sholatnya kita, bukan puasanya kita, bukan sedekahnya kita. Tapi apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Jadi seseorang yang kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir, sejatinya lisannya itu benar-benar dijaga. Makanya tadi balik lagi, kalau dalam 50 kaidah Al-Quran atau sebagai bentuk amalan kita juga tadi masuk ke sunnah juga, tauladan Rasulullah SAW adalah bagaimana seorang cerminan seorang muslim itu dilihat dari lisannya. Jangan sampai lisannya itu menyakiti hati orang lain, entah itu dia sesama muslim atau bahkan yang bukan sesama muslim sekalipun. Karena harusnya lisan kita ini terjaga dari menyakiti hati orang lain. Wa qul linnasi husna gitu kan. Atau bagaimana kemudian dalam hadis ini tersebut panjangnya menyampaikan bagaimana kita berlaku baik terhadap tetangga gitu ya, kepada tamu. Jadi bagaimana memuliakan tamu dan tetangga menjadi tolak ukur keimanan ternyata. Jadi ternyata tolak ukur keimanan itu bukan sholatnya kita gitu ya, bukan puasanya kita, tapi bagaimana kita bergaul terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka bagaimana seorang muslim sejati adalah orang-orang yang bisa bergaul gitu ya, bisa bermasyarakat dengan cara yang baik lewat lisan, perbuatan. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bang, dari kita, dari kami, dari saya juga, mengenai bagaimana sih Bang tips-tips untuk menjalani gitu hidup ini dengan berlandaskan as-sunnah dan Al-Quran. Mungkin buat tips-tips juga ada buat sahabat Foskomi di rumah, kayak gitu Bang. Kalau ditanya tips-tipsnya, kayaknya teman-teman lebih banyak tahu, dan tentu tadi dari apa yang sudah disampaikan beberapa sudah terulang ya, terkait bagaimana mengkonsistenkan diri dan lain semacamnya. Intinya kalau misalkan tadi kita ambil dari apa yang sudah disampaikan, pertama, ketika kemudian kita ingin mempelajari sebuah sunnah, karena tadi kekhawatiran kita juga ketika melihat sebuah broadcastan dan lain semacamnya, perlu kita cek kembali, ini hadisnya benar atau enggak. Amalan-amalan ini, karena kita lihat, amalannya hasilnya luar biasa nih begitu. Jangan sampai ibaratnya ke investasi bodong dalam tanda kutip ya. Kan investasi bodong tuh kita pengen menginvestasikan sesuatu, ternyata nggak berefek apa-apa sebenarnya, malah cenderung mendapatkan sebuah dosa. Jadi pertama mengecek hadis, kemudian bagaimana mengkonsistenkannya tadi lewat yang tadi sudah disampaikan ya, 3 poin tersebut, mencari teman-teman yang baik, dan bagaimana kemudian kita bisa aktif dalam halakoh atau mentoring yang ada diadakan di Foskomi juga. Paling seperti itu. Mungkin cukup. Oke teman-teman, mungkin itu tadi jawaban-jawaban dari Bang Fakih, dan dikarenakan juga nih udah di belakang udah silau banget nih, jadi mungkin kita pindah ke sebelah sana ya Bang ya. Siap. Oke. Lanjutkan yang tadi ya Bang, pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita sekarang masuk ke ranah fikihnya nih Bang. Udah mulai susah nih pertanyaannya, mulai berat. Jadi untuk apakah banyak gitu jenis-jenis dari sunnah gitu Bang? Maksudnya penjelasannya tuh gimana Bang?
kalau yang Anda tahu. Iya. Mungkin sebelumnya ya, sebelum menjawab pertanyaan yang disampaikan sama Ardian, ini ya mungkin sedikit review yang tadi sebelumnya tuh, khawatir ada yang miss juga. Kan tadi sempat Ardian bertanya, apakah kemudian amalan-amalan sunnah ini yang kita lakukan ini akan menjadi tolak ukur keimanan kita. Kan tadi saya bilang sebenarnya nggak melulu jadi tolak ukur karena semua itu sulit untuk kemudian dilihat. Tapi bukan berarti orang nggak jadi tolak ukur keimanan juga. Berarti kalaupun kita tidak mengamalkan pun sebenarnya nggak apa-apa dong. Ibaratnya kan seperti itu. Bukan seperti itu ya, tapi maksudnya itu terkait bagaimana setiap amalan-amalan sunnah itu tetap kita tinggikan ya, tetap kita sempurnakan. Cuman termasuk sebenarnya nggak cuma amalan sunnah, bahkan termasuk kemudian amalan-amalan wajib pun ketika kita melakukannya dengan komitmen yang baik gitu ya, hasilnya insya Allah akan baik lah. Dan memang terlepas dari itu juga dengan sulitnya kita atau menurunnya setiap amalan yang kita lakukan, mungkin bisa jadi dibilang sebagai indikator turunnya keimanan, tapi itu tidak menjadi yang terlihat sekali karena kekhawatiran terkait dengan perilaku yang gak mencerminkan sebagai seorang muslim, apalagi seorang mukmin, intinya seperti itu. Lalu tadi balik ke pertanyaan yang tadi Ardian juga sempat tanyakan, apakah kemudian ada perbedaan fikih atau mungkin jenis-jenis amalan sunnah ya, seperti itu. Sebenarnya kalau terkait ngomong sunnah, makanya sedikit tadi di awal ngomong ketika bicara sunnah is lifestyle gitu ya, atau is my life dan semacamnya itu, sebenarnya sunnah itu, kenapa sih muncul kata sunnah? Selain kemudian mungkin berkaitan konteksnya dengan antara ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi sunnah di sini juga kemudian menggambarkan bahwa sunnah itu untuk melawan sesuatu hal yang bisa dibilang bid'ah, atau suatu hal yang bid'ah, sesuatu hal yang sebenarnya ada beberapa yang diperbolehkan. Bid'ah itu adalah pembaharuan lah intinya gitu. Tapi ada bid'ah yang kemudian apalagi terus berkaitan dengan syariat dan merusak tauhid, itu jelas suatu hal yang salah. Maka sunnah menjadi lawan katanya. Intinya seperti itu. Nanti ditanya lagi ya, bid'ah yang boleh. Bid'ah kan itu pembaruan, itu secara bahasa aja maksudnya. Yang boleh ya contohnya ya misalkan ada sekarang mungkin ada transportasi atau bahkan itu suatu hal yang pembaharuan lah. Termasuk belajar lewat gadget kan zaman dulu nggak ada ya. Ibaratnya seperti itu. Intinya ada beberapa hal yang diperbolehkan selama tidak merusak nilai-nilai syariat tentunya. Seperti hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab juga ya. Tapi nyambung lagi sebelum nanti ke situ. Tadi sunnah itu kemudian memang tadi ada beberapa hal yang sebenarnya saya juga mengalami kekurangan pengetahuan juga ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang salah atau ada masukan juga nanti dari Ardian boleh disampaikan juga, atau mungkin dari teman-teman sahabat Poskomi di kolom komen gitu ya, nanti boleh dikoreksi saja. Nah, terkait sunnah itu ada beberapa hal ya, termasuk misalkan kayak tadi sunnah muakkad, kalau sempat tadi Ardian juga menyinggung, terus juga mengenai sunnah qauliyah gitu dari perkataan Rasulullah SAW. Lalu ada juga sunnah fi'liyah terkait juga dengan kaitannya dengan para sahabat ya, sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW. Jadi ada hal-hal yang kemudian mungkin sunnah-sunnah ini dilakukan oleh para sahabat dan didiamkan atau dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Atau tadi lewat perkataan, ucapan gitu ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga. Karena sejatinya tadi balik lagi dari kata sunnah yang melawan kata bid'ah tersebut, sebenarnya sunnah itu adalah anjuran atau tuntunan yang kemudian disampaikan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibaratnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan, terlepas kemudian ada yang namanya sunnah muakkad atau sunnah-sunnah yang mungkin misalkan kayak jadi khotib sholat Jumat gitu ya, yang mungkin hanya ketika ada satu orang yang sudah melakukannya, gugurlah untuk yang lainnya misalkan, atau yang memandikan jenazah ya, dan beberapa hal-hal lainnya. Tapi terlepas dari itu memang ada hukum-hukumnya. Jangan sampai kemudian kita mengesampingkan atau tidak mau belajar. Seringkali gitu ya, karena menganggap wah ini ada sunnah yang ibaratnya tadi ya, kayak sholat Jumat nih. Jadi khotib Jumat itu kan sifatnya sunnah sebenarnya. Sunnah muakkad ya? Apa sunnah apa? Jadi ibaratnya kalaupun ada satu orang yang kemudian menjadi seorang khotib Jumat gitu ya, berarti gugur dengan yang lainnya. Tapi kemudian kita tidak mau belajar hukum dari rukun-rukun dari menjadi khotib Jumat itu sendiri. Bahkan yang menjadi seorang khotib Jumat pun bisa jadi
tidak sesuai dengan tuntunannya. Maksudnya apa? Dalam artian ternyata banyak di sekitar kita saat ini gitu, di masyarakat kita saat ini, bukan bermaksud menyalahkan atau menggurui, bisa jadi juga mungkin saya salah dalam artian ada preferensi atau referensi yang mungkin saya tidak tahu gitu ya. Tapi yang saya tahu misalkan terkait dengan sholat Jumat itu ya harusnya kan mengingatkan tentang takwa. Terus kemudian ada durasi yang juga tidak terlalu lama. Tapi keseringan dari khotib-khotib di sekitar kita itu bisa sampai 30 menit gitu ya, 45 menit bahkan, yang cenderung jauh lebih lama. Biasanya itu harusnya 10 sampai 15 menit dan lebih mengingatkan tentang takwa. Misalkan hal-hal seperti itu. Karena biar tidak kehilangan fokus ya dari jamaah ini. Dan mengingatkan dengan takwa itu ada tata caranya. Dalam artian harus lebih menggebu-gebu gitu ya. Jadi nggak mendayu-dayu, bukan membuat orang ngantuk juga. Karena bisa jadi yang salah bukan jamaahnya saja, tapi juga khotib Jumatnya yang tidak menyampaikan tidak dengan cara yang sesuai lah, intinya seperti itu. Bukan berbeda, ibaratnya menjadi seorang khotib Jumat dengan tausiah biasa, ibaratnya seperti itu. Atau tadi memandikan jenazah, bagaimana kemudian tata cara memandikan jenazahnya. Ini tentu jadi satu hal yang penting, apalagi ketika ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal. Jangan kemudian apa-apa kita serahkan kepada orang tokoh-tokoh setempat saja gitu. Kalau misalkan ada yang nggak ada, pasti nggak ada yang bisa seperti apa. Kan sebenarnya buat pembelajaran kita juga ya. Termasuk buat sholat jenazah. Ini jadi suatu hal yang sangat penting gitu ya. Untuk kemudian kita pelajari. Ditambah gitu ya, ketika saya akhir-akhir ini sering mengikuti sholat jenazah menjadi kemudian koreksi diri ya. Sering kali bacaan sholat jenazahnya nggak tuntas ya doanya, karena mungkin terlalu cepat atau seperti apa. Walaupun mungkin memang ada beberapa doa-doa yang penggalannya pendek saja gitu kan ya, nggak sempurna. Maksudnya bukan nggak sempurna sih, ada yang memang secara hadis gitu ya, bacanya itu nggak sempurna dalam artian full panjang ya, mungkin cuma Allahumma firlahu gitu ya, atau yang ibaratnya nggak terlalu panjang lah, intinya seperti itu, nggak full. Tapi mungkin itu bisa dimaklumi. Intinya memang harus banyak belajar amalan-amalan sunnah ini. Nah, terlepas dari mungkin yang tadi berkaitan dengan akad atau dengan hal-hal lainnya gitu ya, karena sejatinya bagaimana kemudian kita bisa meninggikan nilai-nilai sunnah itu. Atau tadi kalau saya sampaikan di awal itu, jangan sampai kemudian kita mengkerdilkan nilai-nilai sunnah ini, cuma melihat sunnah-sunnah yang terkesan besar saja, cuman qiyamul lail doang gitu ya, atau beberapa amalan sunnah-sunnah yang kayaknya tren nih di tengah kaum muda-mudi gitu ya, atau masyarakat saat ini. Kan tren-trennya sekarang kan mungkin sholat qiyamul lail gitu ya, apalagi biasanya sholat duha gitu ya, dan kemudian melupakan amalan-amalan sunnah lainnya, intinya seperti itu. Oke. Tapi membicarakan soal sunnah dan bid'ah di zaman sekarang ini, mungkin banyak gitu perbedaan-perbedaannya di kalangan masyarakat dan umumnya di kalangan orang awam. Nah, jadi gimana sih Bang pendapat mungkin pendapat ulama-ulama atau gimana tentang sunnah dan bid'ah ini? Oh iya benar. Tapi sebelum sunnah bid'ah juga nih saya jadi ingat, selain tadi jadi sini sunnah kan juga menyinggung terkait fikih ya. Artinya tadi sempat sebelumnya nanya tuh, saya baru ingat ngomong-ngomong soal tentang fikih, sebenarnya fikih itu terkadang bukan berbicara antara benar dan salah. Kalau kita ngomong soal fikih, terkadang fikih itu membicarakan saat ini bisa digunakan, saat ini belum tepat untuk kemudian digunakan. Jadi zamannya belum sesuai gitu. Secara ulama mungkin ada dalilnya gitu ya, ada penguatnya dan memang bisa digunakan. Bahkan cenderung bisa digunakan mungkin zamannya sama tapi tempatnya yang berbeda. Kalau kita ngomong agak ke fikih ya, sunnah-sunnah lainnya itu. Maksudnya apa? Contoh sunnahnya ini terkait dengan runtutan atau bagaimana tata cara beribadah haji ya. Kalau tidak salah, walaupun saya belum pernah berhaji ya dan berumrah, jadi mungkin secara urutan saya juga agak keliru. Tapi seingat saya gitu, suatu ketika saya pernah mendengar sebuah ceramah juga disampaikan. Jadi suatu ketika itu Imam Atho, ada seorang ulama zaman dulu, beliau pernah kemudian menyampaikan bahwa lempar jumroh itu afdol atau diperbolehkan sebada sholat zuhur. Lalu kemudian ulama pada zaman itu, di zamannya menyalahkan pendapatnya Imam Atho. Ini ngomong tentang fikihnya. Jadi menyalahkan semua pendapat Imam Atho. Menganggap bahwa ini pernyataan yang salah, yang sesat gitu dan semacamnya mungkin.
Tapi kemudian pada zaman sekarang gitu ya, mendekati tahun 2000-an, ketika umat Islam begitu sangat banyak yang berhaji dan berumrah, tentu perlu untuk ada penjadwalan ya kan ya. Kan kalau zaman dulu orangnya banyak juga tapi nggak sampai ribuan yang benar-benar padat ya. Sampai kalau zaman dulu tahun 90-an 96 ya kalau sampai 90 berapa ada fenomena tuh sampai dibikin lagunya Ancur Mina, tahu nggak? Itu kan lagu lucu-lucuan. Jadi walaupun tragedinya nggak lucu-lucuan ya, dalam artinya terjadi kecelakaan di terowongan Mina karena terlalu padat gitu kan, sampai kemudian pada meninggal karena terlalu padatnya gitu ya. Nah kemudian mendekati 2000-an itu para ulama-ulama saat itu kemudian akhirnya mencari ahli fikih ini yang sekiranya ada nggak pendapat yang kemudian memperbolehkan lempar jumroh itu sebagai sholat zuhur. Kemudian adalah pendapatnya Imam Atha. Seandainya Imam Atha tidak menyampaikan itu dan pada saat itu disalahkan pun gitu ya, mungkin pada saat ini akan sulit untuk adanya penjadwalan terkait sholat ibadah-ibadah di haji dan umroh ya, ibadah seperti itu terkait penjadwalan gitu kan dan semacamnya, yang akhirnya sekarang jadi memudahkan. Karena sekali lagi kalau fikih itu ibaratnya bukan benar dan salah sebenarnya, tapi lebih saat ini bisa digunakan atau tidak, relevan atau tidak, ibaratnya seperti itu. Termasuk kalau kaitannya juga dengan hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan, kayak mungkin kaitannya dengan mazhab gitu ya. Di Indonesia ini kan kita cenderung mazhabnya mazhab Syafi'i ya. Kita sepakat kalau misalkan menyentuh anjing gitu ya, maka harus mensucikan diri gitu kan dengan pasir gitu ya, tujuh kali lah ibarat seperti itu. Dan bahkan menyentuh kulitnya saja pun sudah bukan zina apa sih namanya, najis ya, maaf, sudah najis, benar, sudah najis. Nah kalau di mazhab Imam Hanafi kan enggak ya kan ya, bahkan kemudian mereka memelihara dan semacamnya. Jadi kalau teman-teman nih kan kemarin ada tren tuh film Cappadocia is my dream gitu. Itu kan di Turki ya. Di Turki itu mazhabnya mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Turki terus kemudian ke Masjid Konstantinopel, maksudnya yang masjid gede itu yang sekarang jadi masjid lagi, itu ada anjing di sekitaran situ, udah suatu hal yang wajar. Kenapa ya? Karena memang mereka mazhabnya mazhab Imam Hanafi dan memperbolehkan gitu, tidak menjadi najis juga ya, ibaratnya seperti itu, memelihara. Bahkan sholat Jumat pun kalau teman-teman misalkan agak ke tempat-tempat yang agak pedalaman yang tidak ada masjid besar, itu mereka sholat Jumatnya di musola kecil, karena memang dia tidak membatasi jumlah jamaah seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Nah balik lagi tadi berkaitan dengan bid'ah gitu ya, dan juga kemudian sunnah. Sejatinya bid'ah itu tadi ya, ini memang kemudian perlu dilihat, bid'ah itu kan sebenarnya dari segi bahasa artinya pembaharuan. Jadi ada beberapa bid'ah yang diperbolehkan selama dia tidak merusak nilai syariat gitu ya, tidak merusak akidah gitu ya, atau akar agama kita ini sendiri lah, intinya seperti itu. Contoh bid'ah yang pernah dilakukan oleh sahabat itu apa? Itu adalah yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab itu melihat jamaah gitu ya, ketika di bulan Ramadan itu masyarakat muslim pada saat itu terkesan menyendiri, sholatnya sendiri-sendiri kalau sholat taraweh gitu ya, dan lain semacamnya, tidak ada kesan kesatuan. Nah Umar bin Khattab ingin menyatukan umat Islam pada saat itu. Akhirnya kemudian diperintahkanlah gitu ya, agar kalau sholat tarawih itu berjamaah. Bahkan sampai sekarang ya, kita sholat tarawih itu berjamaah. Padahal sunnahnya enggak, dia sunnah ya sebenarnya. Nah Rasulullah SAW itu, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu sholat di Masjid Nabawi gitu ya, ketika sholat tarawih itu hanya di 10 hari pertama saja, untuk kemudian sholat berjamaah buat sholat tarawih. Setelahnya dia Rasulullah tidak melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir bahwa umatku akan menganggap ini adalah suatu hal yang wajib, padahal sholat tarawih itu sunnah. Jadi teman-teman baru tahu juga ya, sholat tarawih itu sebenarnya sunnah, jadi bukan suatu hal yang wajib, tapi bukan berarti juga harus ditinggalkan. Maksud saya, tapi itu sebenarnya sunnah. Jadi dalam artian boleh sebenarnya kemudian kita sholat tarawih di rumah, atau kemudian mungkin berjamaah dengan keluarga kita di rumah. Karena kan kalau sholat sunnah itu dianjurkan baiknya di rumah ya, bersama dengan keluarga kita. Beda dengan sholat wajib yang kemudian khusus laki-laki ya, itu dilaksanakan di masjid ya tentunya.
Nah, tapi tadi Umar bin Khattab karena melihat kondisi masyarakat pada saat itu, kemudian melakukan itu kan, memerintahkan buat sholat tarawih itu ya menjadi bahasanya cenderung wajib gitu ya di masjid. Tapi bukan berarti diwajibkan juga ya, tapi memerintahkan atau menganjurkan agar melaksanakan sholat tarawih itu berarti menghidupkan masjid-masjid dengan sholat tarawih, ibadah seperti itu. Itu kan suatu hal yang bid'ah ya, tapi kemudian diperbolehkan. Tapi ada bid'ah yang tidak diperbolehkan terkait kemudian atau berbeda pendapat ya. Ada yang mengharamkan, ada yang kemudian memakruhkan gitu ya. Kayak apa namanya? Memakai wig gitu ya. Ada beberapa yang mengharamkan langsung, ada yang kemudian memakruhkan gitu ya. Ada terkait beberapa hal yang mungkin berkaitan juga dengan make up atau beberapa hal lainnya lah intinya, termasuk musik pun juga ada beberapa yang kemudian yang sekarang kan lagi yang sebenarnya nggak putus ya, perdebatan ini sudah terjadi dari zaman dahulu kala gitu kan. Terkait musik pun juga banyak perbedaan pendapat, ada yang kemudian mengharamkan, ada yang memperbolehkan gitu ya, atau memakruhkan lah ibaratnya seperti itu, dengan berbagai macam dalil-dalil yang kemudian diambil. Ini seperti itu. Terlepas dari itu, bagaimana kemudian pilihan kita aja kan. Tapi juga bagaimana kemudian kita harus membuka bahwa ada dalil-dalil lain yang memang mungkin memperbolehkan atau tidak bolehkan gitu ya, dengan dalil-dalil yang jelas juga. Kan tinggal kemudian kehati-hatian kita yang memilih mana yang mau diambil. Karena sekali lagi fikih itu selama dia bukan sifatnya akar, maksudnya selama dia bukan sifatnya itu adalah ya bahasanya itu adalah inti gitu ya, inti akidah gitu ya, inti yang kemudian bisa merusak akidah kita, dan ada dalil yang kuat ya, kita tidak terlalu memperdapatkan terlalu panjang lah. Itu yang kemudian diambil oleh para ulama juga terkait mengenai fikih bid'ah gitu ya, dan sunnah itu sendiri. Karena jangan sampai kita terlalu banyak memperdebatkan hal-hal yang sejatinya mungkin ada dalil yang menguatkannya. Karena kisahnya ini pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW terkait perbedaan pendapat. Suatu ketika di perang Khandaq ya kalau tidak salah, perang Parit itu perang Khandaq ya, benar. Perang Parit itu yang Parit itu idenya disampaikan oleh Salman Al-Farisi ya. Nah, ketika perang Khandaq ini, sebagai perang Khandaq, jadi pada saat itu kan di Madinah itu terjadi perjanjian dengan kaum Nasrani dan kaum Yahudi ya di Madinah. Ibaratnya agar mereka kemudian tidak menyerang Muslim lah intinya seperti itu, dan beberapa hal-hal dalam peraturannya. Ternyata mereka kemudian membocorkan peta Madinah ke kaum kafir Quraisy lah intinya seperti itu. Maka sebagai perang Khandaq dengan pertahanan yang begitu sangat luar biasa akhirnya menang. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan, ada salah satu bani dari kaum Yahudi itu namanya Bani Quraidah. Kata Rasulullah, ketika sebada perang Khandaq itu Rasulullah memerintahkan tidak ada sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Tidak ada sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Maka kemudian para sahabat bergegas untuk menuju Bani Quraidah. Mereka bergegas gitu ya, agar kemudian mengepung atau menyerang Bani Quraidah itu. Mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan karena melanggar peraturan lah gitu, atau perjanjian antara umat Islam gitu dengan kaum Yahudi. Nah, kemudian setelah di pertengahan perjalanan, umat Islam ini berbeda pendapat. Terjadi perbedaan pendapat. Apa perbedaan pendapatnya? Yang pertama, mereka memegang hadis, ucapan Rasulullah SAW, sunnah qaulullah tadi ya, dari lisannya Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah bersabda tadi apa? Bahwa tidak ada sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka kita boleh sholat asar cuma di Bani Quraidah, di tempatnya intinya gitu, bukan waktunya. Maka kemudian mereka berbeda pendapat. Yang satu megang hadis, yang satunya lagi memegang teguh Al-Quran, sunnahnya Al-Quran. Dari surat An-Nisa ya, bahwa sholat itu sudah diatur waktu-waktunya. Maksud Rasulullah menyampaikan itu biar kita bergegas saja, bukan berarti kemudian kita melawan atau kemudian kita malah tidak sholat sesuai waktunya. Gitu. Akhirnya mereka kemudian berbeda pendapat. Yang satu berhenti di pertengahan jalan untuk melaksanakan sholat asar, yang satu tetap bergegas melaksanakan perjalanan sampai ke Bani Quraidah. Sampai sholat asarnya aja di waktu sholat isya, ibadah seperti itu. Luar biasa kan? Akhirnya kemudian mereka berkumpul kembali dan saling menyalah-nyalahkan. Masa sih sholat isya
sholat asar di waktu sholat isya, gimana sih gitu, aneh banget. Yang satu lagi menyalahkan kamu melanggar perkataan Rasulullah gitu dan semacamnya. Akhirnya ketika Rasulullah pun juga sampai, mereka kemudian saling mengadu gitu dan menyalahkan satu sama lain. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Rasulullah cuma menyampaikan bahwa yang kalian lakukan itu benar. Jadi yang sholat di Bani Quraidah benar, yang sholat di pertengahan jalan di waktu asar pun juga benar. Selama ada dalilnya, kita nggak perlu berdebat terlalu panjang. Tinggal kemudian boleh berdebat dalam artian mungkin seperti para ulama-ulama terdahulu pun berdebat, tapi saling menghargai kemudian. Ada yang berdebat terkait kunut gitu ya. Cuman ketika mengimami, yang dia mengimami ada doa kunutnya, dia tetap doa kunut kayak gitu, dan hal-hal semacam. Jadi saling menghargai saja. Meskipun mungkin ada memegang teguh dalam hatinya bahwa saya nggak suka musik misalnya tadi, atau saya nggak suka, atau saya tidak melaksanakan doa kunut gitu, ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai itu menjadi perdebatan yang meruncingkan persaudaraan muslim. Jadi kenapa aneh menamakan tentang itu, karena terkhususnya di Indonesia sendiri juga masih banyak ya bang perdebatan tentang bid'ah. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke sunnah dan peradaban gitu. Sunnah dan peradaban. Ya, jadi Islam itu pernah menjadi peradaban termaju di dunia ini kan bang. Apakah dulu orang-orang terdahulu yang memajukan peradaban Islam ini merupakan orang-orang yang peduli dan meninggikan derajat sunnah? Iya. Islam itu kan ini ngomong fase ya, berbicara soal fase. Sejatinya kita akan memasuki fase kejayaan Islam kembali lah, itu seperti itu. Sebelum kemudian Islam kembali hancur dan akhirnya bahasa kiamat lah ya, seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwa Islam akan jaya lah kembali, karena kan ada beberapa fase yang kemudian disampaikan ya oleh Rasulullah SAW tentunya. Nah, lalu kemudian berbicara bahwa Islam memang pernah berjaya. Bahkan kalaupun kemudian berjaya dalam tanda kutip ini berbicara teknologi pun, secara kepemimpinan gitu ya, beberapa enggak juga ya. Karena ada yang disebut dengan raja yang menggigit ya pada saat itu di zamannya Abbasiyah, mulai setelahnya gitu kan, di Spanyol gitu kan, Andalusia gitu ya, dan beberapa hal lainnya. Yang kenapa kemudian Andalusia gitu takluk gitu dengan kerajaan Kristen pada saat itu ya, Isabel dan beberapa raja lainnya, yang kemudian kita terkenal namanya April Move ya, April Move gitu ya, dan beberapa hal-hal lainnya. Itu kan kemudian yang terjadi di Spanyol ya pada saat itu. Islam kemudian sempat mengalami kemunduran karena apa? Karena jauh dari tadi sunnah juga. Jadi ketika memang Islam ingin kembali berjaya, itu harus meninggikan sunnahnya. Kenapa saya bilang kemudian meninggalkan sunnah? Ya karena tadi pertama, para raja-raja ini kemudian saling berperang, saling kemudian memperebutkan kekuasaannya antara saudara-saudaranya sendiri. Kemudian bahkan diriwayatkan salah satu bukunya, saya lupa, di bukunya Yusuf siapa namanya itu, Muhammad Yusuf apa siapa, pokoknya menyisakan kisah peradaban di Spanyol pada saat itu ya, di Andalusia, bahwa raja pada saat itu bahkan gitu ya sangat luar biasanya, mandinya kayak mandi wine kayak gitu-gitu, terus kemudian ada permaisuri yang gitu-gitu lah, yang luar biasa, jauh dari nilai sunnah sejatinya. Meskipun itu mungkin kerajaan Islam ya dalam tanda kutip, tapi ternyata Islam tapi jauh dari sunnah-sunnah itu sendiri. Nah, tapi sebelum itu ya tadi zaman khalifah gitu ya, zaman khalifah atau sebelum-sebelumnya lagi gitu ya, yang memang masih jauh lebih baik, bahkan di zamannya Rasulullah SAW, mereka kemudian menghidupkan sunnah dengan begitu sangat luar biasa. Karena sejatinya Al-Quran itu tidak hanya membicarakan, atau Islam itu tidak hanya membicarakan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga keseluruhan, makanya tadi dari awal kita bangun sampai kemudian kita tertidur, dan mereka mempraktikkan itu dalam seluruhnya, termasuk dalam tata cara perniagaan, dalam pemerintahan, dalam semacamnya. Bahkan salah seorang pemimpin yang begitu sangat luar biasa, Umar bin Abdul Aziz saja, meskipun dalam usia kepemimpinannya ya hanya 2 tahun kalau tidak salah, nanti boleh dikoreksi, intinya tidak terlalu lama, itu sampai kemudian Baitul Malnya sampai bingung untuk kemudian memberikan zakat gitu atau bantuan ini ke siapa, karena tidak ada satupun orang miskin pada saat itu. Bahkan kalau dia ibaratkan
jika ada serigala dan kumpulan domba-domba, serigala itu sampai tidak mau makan domba-domba tersebut, saking seluruh makhluk hidup di situ itu termakmurkan, intinya gitu. Jadi kalau saya berbicara bagaimana kita mau kembali lagi jaya gitu ya, atau kemudian secara kemakmuran itu hidup, ya bagaimana kemudian kita meningkatkan nilai-nilai sunnah lagi. Jangan sampai kemudian kita tergelapkan dengan fenomena-fenomena saat ini gitu ya, cenderung terhadap isme-isme tertentu, stois gitu ya, kalau sekarang atau sosialisme, komunisme, bahkan mungkin beberapa teman-teman feminisme atau beberapa hal lain, isme-isme lain, yang padahal hal-hal itu gitu ya bisa dilawan dengan ketika kita kemudian mempelajari Islam itu sendiri gitu, karena sejatinya Islam memenuhi melengkapi, menyempurnakan hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita gelap gitu ya dengan atau merasa wah terhadap hal-hal yang terkesan baru. Kalau teman-teman wah terhadap hal yang baru seperti itu, teman-teman sama halnya dengan apa yang terjadi pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Kenapa maksud saya? Ada seorang tokoh agama gitu ya, agama Hanifiyah, agamanya Ibrahim, sebelum Rasulullah SAW tiba, maksudnya turun gitu ya. Ada sosok yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu dia adalah sosok pemuka agama di Mekah pada saat itu. Dan waktu itu dia jalan-jalan ke Syam. Dan ketika dia jalan-jalan ke Syam, Syam itu dia adalah sebuah peradaban yang maju. Dan tempat di mana nabi-nabi terdahulu tuh turun, Nabi Isa gitu ya, Nabi Daud, pokoknya nabi-nabi keturunan Ishak gitu ya, dari Nabi Ibrahim dari Ishak itu kebanyakan kan di situ semua. Kalau Ismail gitu kan, lalu ke Muhammad kan di kota Mekah aja ya. Jadi kebanyakan nabi-nabi itu turunnya di kota Syam, di peradaban Syam. Akhirnya kemudian Amr bin Luhai ini datang gitu ya ke kota Syam, dan dia ternyata melihat bahwa orang-orang di Syam itu menyembah sebuah berhala itu orang-orang soleh zamannya Nabi Nuh ibadah gitu. Jadi dijadikan patung karena menghargai mereka, kemudian beribadah ke mereka karena menganggap bahwa kita tuh jauh dari Allah. Jadi perantaranya butuh orang soleh ini, gitu, orang-orang soleh ini. Akhirnya mereka berdoa ke orang soleh gitu lewat patung. Akhirnya dibawalah gitu ya logika itu. Akhirnya muncullah kemudian praktek peribadahan di Mekah itu, di Ka'bah. Yang Ka'bah kemudian isinya berhala-berhala, patung Buddha Maria, bulan, matahari dan semacamnya di situ. Mereka kemudian beribadah dengan masing-masing agama lah ibadah gitu. Nah itu kan jadi kalau misalnya teman-teman wah gitu dengan suatu hal itu, teman-teman sudah mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Amr bin Luhai yang sudah sangat jauh kemundurannya dibandingkan Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian kita mengalami kemunduran itu. Seperti itu. Tapi yang Anda tahu ya Bang, dari Turki Utsmani, belajar dari Turki Utsmani juga di akhir-akhir kehancuran kekhalifahan kita juga melihat gitu banyak sekali sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan atau diperbaharui dengan tidak mengikuti syariat. Benar. Kita lihat itu. Mungkin gimana sih Bang dari perspektif Abang nih sebagai pembicara kita kali ini tentang Islam, kemunduran dan sunnah. Iya. Tadi ya menarik apa yang dibilang sama Ardian. Saya memang benar juga salah satu yang kemudian terjadi selain di Eropa. Walaupun Turki juga Asia dan Eropa ya, sebagian di Asia dan juga sebagian di Eropa. Dan benar ya disampaikan di zamannya siapa itu namanya? Mustafa Kemal. Iya, Mustafa Kemal ya. Yang ini kemudian dilulukan ya, tapi di Eropa. Dilulukan di Eropa karena kemudian membawakan sebuah kemajuan dari perspektif liberalisme lah dalam tanda kutip. Bahkan kemudian azannya saja menggunakan bahasa Turki ya kan ya. Ibaratnya kalau di kita mungkin bahasa Jawa atau bahasa Indonesia gitu ya. Kalau khotbah bahasa Jawa sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuma saja kayak buat ceramahnya gitu ya. Itu ceramahnya lagi. Azannya itu memanggilnya menggunakan yang sudah keluar dari nilai syariat. Bisa jadi mungkin bahkan sholatnya pun jangan-jangan gitu ya. Ini kemudian perlu dilihat. Makanya tadi sesuatu hal tadi kalau misalnya tadi dibilang sama Ardiansyah gitu ya, sunnah, peradaban dan kemunduran ya tadi. Itu memang saling kemudian linier ya, bahasanya linier. Ketika kemudian kita meninggalkan sunnah, karena kita ngomongnya sunnah itu berkaitan nggak cuma sekedar wajib dan sunnahnya ya tadi ya, balik lagi lebih ke bagaimana kemudian tuntunan sesuai dengan apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu linier. Ketika kemudian kita semakin jauh gitu ya, bukan sekadar jauh jarak dengan Rasulullah SAW, tapi juga kemudian jauh dari hal-hal yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW,
percayalah bahwa sebenarnya kita juga kemudian mengalami kemunduran umat. Tapi bukan berarti kemudian gitu ya, di sini kita juga menakut-takuti. Cuma sejatinya, tapi ini juga menjadi teguran kita ya, teguran buat kita dalam artian kita harus yakin bahwa Islam itu akan jaya. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Islam itu jaya, posisi kita ada di mana? Posisi kita ada di antara orang-orang yang kemudian melawan Islam kah? Atau tidak percaya dengan Islam itu sendiri? Atau hanya sekedar kemudian memeluk agama ini gitu ya, tanpa kemudian mau mempelajarinya dengan benar? Karena kebanyakan di antara kita, terkhusus di Indonesia, cuma orang-orang yang mengaku sebagai Islam tapi tidak mempelajarinya dengan benar, mempelajari sunnahnya dengan benar. Maka kemudian menjadi suatu hal yang wah ketika kita kemudian melihat ada orang yang sholat tepat pada waktunya, atau di awal waktu lah, bukan tepat pada waktunya, mungkin di awal waktu. Jadi menjadi terkesan wah, atau menjalankan sholat 5 waktu itu jadi suatu hal yang sangat wah, padahal itu suatu hal yang wajib ya, gitu. Jadi malah jadi menormalisasi gitu ya orang-orang yang kemudian mungkin tidak melaksanakan sholat wajib gitu. Atau kemudian menganggap suatu hal yang wah, perempuan yang kemudian mengenakan kerudung gitu, muslimah yang mengenakan kerudung. Padahal itu suatu hal yang wajib. Terlepas mungkin dia masih banyak dosa, banyak salah dan lain semacamnya gitu ya. Karena kalau misalkan kita menunggu itu, semua amalan wajib lainnya pun mau kapan kita lakukan? Termasuk sholat tadi mungkin gitu ya. Waduh, saya nggak pantas sholat zuhur gitu, saya sholat asar, kayaknya nggak bakal diterima juga deh. Gua masih banyak berbuat dosa gitu ya. Kita harus percaya bahwa Allah itu maha pemaaf. Intinya itu. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pemaaf, intinya seperti itu. Terlepas dari banyak yang dosa yang kemudian kita lakukan, kita harus yakin bahwa Allah itu maha pemaaf. Cuma memang kemudian bagaimana kita menguatkan diri untuk terus memperbaiki diri tadi ya, mempelajari sunnah-sunnah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena tadi memang linear, kalau kita semakin jauh dari nilai sunnah, maka kemudian kita bakal benar-benar dijauhkan, gitu, termasuk dalam kemajuan peradaban itu sendiri. Karena tadi membangun sebuah peradaban itu diisi dengan kita bagaimana mendalami Islam. Ada salah satu buku yang menarik. Yang menyampaikan itu atau berani kalau tidak salah, judulnya itu apa ya, saya lupa, Fil Islam. Intinya ada ciri-ciri Rohbani, generasi Rohbani itu gitu ya. Salah satu ciri-ciri dari generasi Rohbani, generasi yang kemudian ibaratnya membawa maju peradaban Islam itu adalah, pertama adalah satu orang yang alim, orang yang kemudian mau mencari ilmunya. Orang alim itu bukan berarti mencari ilmu itu dalam artian kita belajar ilmu Islam saja. Termasuk misalkan dokter tadi, dia akan menjadi seorang alim gitu ya, seorang dokter, dia akan memberikan kebermanfaatan gitu ya. Kalau misalkan dia juga seorang muslim juga. Dalam artian dia harus menjadi seorang dai dulu sebelum menjadi seorang dokter. Maksudnya apa? Jadi ketika dia memberikan nasihat gitu, atau memberikan anjuran gitu ya terkait pengobatan yang kemudian dilakukan itu sesuai dengan nilai-nilai syariat. Atau seorang desainer gitu ya, kalau desainernya dia adalah orang yang Islam yang paham dengan nilai syariat, sunnah-sunnahnya gitu ya, maka kemudian dia akan membuat desain baju yang sesuai dengan nilai syariat, bukan cuma sekedar pakaian yang bagus doang gitu. Wah, ini namanya doang ya, kalau sekarang itu namanya, kalau baju muslim itu dibilangnya apa ya, fashion muslim tuh yang terlalu ini, tapi jauh, padahal ternyata jauh gitu dari nilai syariat misalnya gitu. Karena mungkin bukan orang yang paham nilai syariat. Jadi pertama itu orang alim itu sangat penting. Jadi bukan berarti orang belajar dunia itu dalam tanda kutip dunia ya. Insya Allah kalau diniatkan buat akhirat pun itu jadi nilai akhirat juga sebenarnya. Jadi belajar desain, tata boga, makanan gitu ya, dan lain semacamnya. Kalau buat ditujukan untuk Islam gitu atau buat akhirat, insya Allah ada nilai kebaikannya. Terus selain alim, juga seorang yang faqih. Nah, seorang faqih itu ibaratnya seperti seorang dokter. Kenapa maksudnya seperti itu? Seorang apoteker, dia bisa bikin obat, tapi dia tidak bisa asal memberikan obatnya, harus berdasarkan resep dokter, benar nggak? Ya, nah, seorang faqih itu seperti seorang dokter. Dia memahami kondisi masyarakat di sekitar, gitu. Maka kemudian dia bisa memberikan, makanya ada yang namanya ahli fikih ya tadi kan. Fikih itu kan tadi kita ngomong bicara sesuai atau tidak, bukan salah atau benar. Karena seorang yang faqih,
dia tahu nih masyarakat seperti ini, maka kemudian memberikan sebuah anjuran yang sesuai dengan masyarakatnya, tidak dengan dalil yang memang ada juga, jadi tidak memaksakan dalil lain. Beda mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Maliki karena berbeda. Imam Maliki besar di Madinah, maka kemudian apa hal-hal yang kemudian disampaikan itu berkaitan dengan kecenderungan di kota Madinah. Beda dengan Imam Syafi'i misalnya seperti itu terlihat sekali perbedaannya. Jadi harus kemudian kita memahami kondisi masyarakatnya dalam berdakwah pun juga seperti itu. Jadi teman-teman LDK Foskomi nggak bisa kita memaksa gitu ya. Kalau memang kemudian cenderung gitu ada masyarakat seperti ini, mungkin kita perlu dengan cara yang berbeda gitu. Karena harus sesuai dengan zamannya juga. Terus kemudian seorang alim, seorang faqih gitu ya. Habis itu adalah seorang yang kemudian memahami pemerintahan, asyasah. Jadi memahami siasat. Jadi jangan sampai kemudian kita memisahkan antara agama dan politik dalam tanda kutip ya, atau pemerintahan. Walaupun politik cenderung kotor ya, mungkin lebih ke pemerintahan lah. Pemerintahan kan ada yang bedain ya, negarawan sama politikus ya. Kalau politikus kan kepentingannya terlalu lebih ke partai biasanya katanya gitu. Nah kalau negarawan itu cenderung terebut kemudian ke masyarakat. Nah seseorang yang kemudian mungkin tadi ke negarawan, kayak Muhammad Nasir gitu ya, kayak Kiai Agus Salim gitu ya, atau beberapa tokoh muslim lainnya, terlepas mungkin ada beberapa kekurangan yang mereka lakukan kayak Kiai Haji Agus Salim yang mungkin masih tetap merokok misalnya gitu ya. Kalau ada beberapa teman-teman yang tidak setuju gitu ya terkait dengan rokok. Tapi ada hal-hal yang kemudian perjuangan dakwah yang kemudian mereka lakukan ya, termasuk dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Tidak lepas dari nama-nama tokoh muslim itu sendiri tadi kayak Muhammad Nasir, Kiai Haji Agus Salim atau beberapa tokoh-tokoh muslim lainnya. Jadi harus kemudian kita memahami bahwa penting gitu ya, bahwa kebijakan yang kemudian mengalir nilai-nilai syariat di dalamnya bisa kemudian melindungi gitu ya, atau menjaga keutuhan nilai syariat itu sendiri. Termasuk yang saat ini sedang dikampanyekan oleh saudara-saudara kita di luar Islam gitu ya, yang lagi mengkampanyekan untuk kemudian ada melegalkan pernikahan berbeda agama gitu ya. Sebelum ke sesama jenis juga ya. Tapi berbeda agama pun juga lagi kencang juga tuh. Karena menganggap mempersulit hak asasi manusia seperti itu. Banyak kemudian kan di tokoh-tokoh politik muslim gitu masuk di situ berusaha untuk kemudian tetap mempertahankan agar tidak ada gitu ya, hukum pernikahan beda agama tersebut. Walaupun mungkin akan dijelekin sama tokoh-tokoh ya, atau orang-orang yang menganut isme-isme itulah yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian adalah orang yang kemudian orang yang Robbani itu, generasi Robbani harus paham right man in the right place. Jadi harus paham bahwa seseorang itu Rasulullah gitu ya, seringkali kemudian menempatkan posisi itu tidak hanya sekedar keimanan saja tadi, makanya di surat Al-Qasas ya, yang saya tadi sempat bilang bahwa seringkali misalkan kayak suatu ketika Amr bin As baru masuk Islam, tapi kemudian langsung dijadikan panglima perang. Padahal di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar gitu, ada beberapa sahabat-sahabat lain yang kalau dari kadar keimanan dan luar biasanya gitu ya, itu jauh lebih hebat dibandingkan Amr bin As. Tapi Amr bin As langsung dijadikan panglima perang. Karena memang dia memiliki track record kompetensi di bidangnya, ibarat gitu. Makanya kemudian jadi nggak cuma sekedar melihat keimanan doang gitu, tapi juga melihat kapasitasnya gitu. Makanya tadi harus yang kuat lagi beriman. Kalau dalam surat Al-Qasas itu ya, di kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan sampai kemudian kita memilih sesuatu itu entah dalam konteks mungkin mas'ulah gitu ya, atau presiden mahasiswa, atau mungkin wali kota dan semacamnya, cuma sekedar Islam doang. Jangan sampai cuma sekedar Islam doang, tapi juga harus kompeten. Gitu, jangan sampai dia juga tidak kompeten, itu juga penting. Walaupun mungkin nanti akan ada perdebatan atau diskusi. Kalau kemarin tuh saya sempat juga didiskusikan pertanyaannya itu, bagaimana kalau calon juga ada yang bukan Islam gitu. Nah tentu harus ada calon baru atau seperti apa. Karena jangan sampai juga kemudian ya tadi kita menyayangkan itu seperti itu. Lalu selain itu, yang kelima adalah mengkolaborasikan ke semuanya. Jadi mengkolaborasikan terkait alim, jadi mau menuntut ilmu gitu ya, dengan meniatkan mencari keridhaan Allah tentunya. Jadi termasuk teman-teman buat kalau kita berbicara sunnah, bahkan sekecil teman-teman kuliah pun itu harus kemudian meniatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya saja teman-teman tidak meniatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman telah diharamkan untuk mencium baunya surga.
walaupun cuma sekadar buat belajar kuliah. Jadi niat teman-teman belajar kuliah itu cuma biar dimudahkan kerja, biar dapat gaji yang lebih baik gitu. Sejatinya berarti niat teman-teman bukan mencari ridho Allah. Itu sejatinya sudah jatuh tuh kalau dalam hadisnya itu bahwa diharamkan untuk kemudian mencium bau surga. Ibadah seperti itu. Jadi kalau mengikuti sunnah itu sebenarnya semuanya balik lagi akarnya itu niat, karena niat itu memang menjadi pembahasan yang tidak pernah habis selesai dibahas ya. Jadi memang harus terus dibahas. Jadi bagaimana kemudian tadi belajarnya kita pun tadi alim tadi itu memang untuk mencari keridhaan Allah. Biar apa ya tadi? Jadi alim itu gitu atau orang yang berilmu itu bukan orang yang cuma sekedar belajar agama saja, tapi belajar seluruhnya. Makanya ketika Islam maju, peradaban pengetahuannya pun itu nggak cuma ilmunya maju dari sudut pandang fikih doang gitu kan. Tokoh-tokoh besar itu gitu ya, selain kemudian memiliki pengetahuan Islam gitu ya, fikih dan semacamnya, mereka juga ahli astronomi gitu kan ya, ahli matematika dan lain sebagainya. Jadi semua beberapa ahli itu dikuasai gitu. Jadi jangan sampai kemudian tadi kalau terkait dengan kemunduran tadi, ya tadi Rabbani itu semua itu harus kemudian kita kolaborasikan tadi, karena biar kemudian memajukan lagi peradaban Islam. Kalau semua itu tadi mundur, ya jauh lah kita dari nilai-nilai peradaban itu jadi semakin mundur juga seperti itu. Oke, makasih Bang Kin. Sekarang kita sudah ada di penghujung podcast. Terakhir yang mau Ane tanyakan atau mau Ane sampaikan ke Bang Fakih, ada nggak sih Bang tips-tips buat para pendengar podcast ini atau sahabat Foskomi mengenai mulai dari mana kita harus meninggikan sunnah lagi? Meninggikan sunnah ya, insyaallah. Nah ini sangat menarik ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu persis seperti ini. Dalam artian ini kita sedang di Selasar ya teman-teman. Sedang di Selasar Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu kan rumahnya di samping Masjid Nabawi ya. Di samping Masjid Nabawi. Suatu ketika Rasulullah itu keluar rumah dan kemudian melihat para sahabat itu sedang berkumpul membentuk sebuah halakoh. Dan pada saat itu ketika para sahabat ini berkumpul gitu ya dan membentuk sebuah halakoh, Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai sahabat, apa yang sedang kalian lakukan?" Maka kemudian mereka menyatakan bahwa kami di sini gitu ya sedang memuji-muji nama Allah gitu ya, mengagung-agungkan nama Allah, kemudian membaca ayat-ayat Allah dan mensucikan diri. Lalu kata Rasulullah, "Demi Allah gitu ya, apakah benar hanya itu yang kalian lakukan?" Maka para sahabat kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah bahwa hanya itu yang kemudian kami lakukan." Maka Rasulullah kemudian berkata, "Sesungguhnya aku bertanya, bukan aku ragu dengan apa yang sedang kalian lakukan, tetapi sejatinya malaikat Jibril datang mendatangiku dan berkata bahwa sebenarnya kalian sedang diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para makhluk-makhluk yang ada di sisinya." Jadi kalau misalkan ditanya dari mana kemudian kita bisa memulai gitu ya untuk mendekatkan diri terhadap sunnah, maka teman-teman bisa menghadiri gitu ya halakoh-halakoh atau mentoring atau apapun itu namanya di tempat-tempat terdekat teman-teman. Salah satunya mungkin yang difasilitasi oleh di LDK Foskomi, ibarat seperti itu. Karena banyak sekali kemudian selain dengan ibaratnya tujuan kita untuk menghidupkan sunnah, karena banyak sekali kemudian hal-hal positif yang kemudian bisa kita dapatkan. Bahkan dalam hadis riwayat lain gitu ya, hadis riwayat Muslim, maksudnya dalam hadis lain disampaikan, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyahumur rahmah wa hafatsumul malaika wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah." Barang siapa yang kemudian berkumpul di salah satu rumah-rumahnya Allah, mereka memuji nama-nama Allah gitu ya tadi ya, mengkajinya, mendarasnya, mentadaburinya, maka illa ghasyahumur rahmah, tidak terkecuali mereka pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang dicurah-curahkan rahmatnya. Jadi teman-teman, selain kemudian tadi berupaya mendekati sunnah, ketika kemudian mengikuti mentoring, teman-teman sedang dicurah-curahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ghasyahumur rahmah wa hafatsumul malaikah. Kemudian kita sedang dinaungi oleh sayap-sayap malaikatnya.
Dalam riwayat lain, sayap malaikat itu kalau dibentangkan gitu ya, sayap malaikat Jibril itu satu sayapnya saja bisa menutupi seluruh bumi ini dari ujung ke ujung. Jadi kita ini sedang dinaungi oleh sayap-sayap malaikatnya. Illa ghasyahum rahmah wa hafatsumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah. Maka kemudian turun rasa tentram dalam hati-hati kita, turun rasa sakinah dalam hati-hati kita. Karena barang siapa yang kemudian mengingat Allah, maka hatinya menjadi tentram. Ibaratnya seperti itu. Jadi kemudian kita cenderung harusnya orang-orang yang kemudian hadir dalam halaqah-halaqah ini adalah orang-orang yang kemudian lembut hatinya dan kemudian lembut perkataannya sesuai dengan ciri-ciri penghuni surga, penghuni jannah. Hayyin layyin sahlin itu kan ya. Hatinya lembut, perkataannya lembut gitu. Karena hatinya tentram, bawaannya itu enak, sejuk. Illa ghasyahum rahmah wa hafatsumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Dan kemudian tadi sama, kita kemudian dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluk-makhluk yang ada di sisi. Itu poin yang sangat penting, bahwa kita harus mengikuti mentoring halaqah. Kita harus mencari gurunya. Jangan sampai kemudian kita belajar sekedar dari baca buku gitu ya, atau cuma sekedar ikut ngaji saja, atau nonton ngaji saja, nonton ngaji saja gitu ya, nonton pengajian saja yang tidak ada yang membenarkan atau meluruskan. Perlu ada interaksi dua arah gitu ya, untuk membenarkan atau meluruskan apa yang mungkin kita pertanyakan juga atau kita lakukan dan lain semacamnya, yang melembutkan hati-hati kita. Intinya seperti itu. Dan apa yang kemudian kita lakukan gitu ya dari mentoring ini, itu bagian dari sunnah dan bagian dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami tentang engkau." Maka kata Rasulullah, "Aku adalah bagian dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam." Itu ada di surat Al-Baqarah ya, kalau tidak salah, di surat di ayat 128. Nanti boleh dicek, bisa jadi mungkin saya 128 atau 180. Doanya Nabi Ibrahim itu intinya adalah apa yang kemudian dilakukan dalam mentoring, yaitu bagaimana kemudian membersihkan hati-hati, membacakan ayat Allah gitu ya, mengkajinya, terus kemudian membersihkan hati-hati kita dan kemudian mengajarkannya. Jadi tata cara yang kemudian bisa kita hidupkan. Lalu yang kedua, selain kemudian mentoring, ketika kemudian kita mempelajari tadi, mendapatkan informasi ya lewat media sosial atau lewat WhatsApp group gitu ya, dan beberapa hal lainnya, perlu untuk kemudian kita double checking gitu ya. Perlu untuk kemudian kita, karena semua ini jadi serba mudah gitu ya, terkadang kemudian kita cenderung mengabaikan mencari kebenarannya, bukan pembenaran, mencari kebenarannya, mencari kebenarannya, karena khawatir sumbernya itu tidak jelas gitu. Kita harus melihat, ini hadisnya, ini hadis apa nih, hadis riwayatnya jelaskah, hadis riwayat yang sahih atau tidak gitu ya. Apakah kemudian malah termasuk ke dalam hadis-hadis yang bid'ah. Nah ini kemudian perlu kita lihat tadi, yang hadis-hadis bid'ah yang tadi itu, atau hadis yang kemudian sesat gitu ya, yang tidak benar. Itu perlu kita lihat, agar kemudian kita tidak cenderung menyebarkan suatu hal yang salah atau mengamalkan suatu hal yang ternyata jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Ibaratnya seperti itu. Dan tentu itu balik lagi bisa ke nomor satu lagi, mungkin bisa nanya ke guru kita, mentor kita, murabbi kita gitu ya, atau guru ngaji kita dan lain semacamnya. Lalu kemudian berikutnya lagi, bagaimana kita gitu ya, walaupun mungkin tadi saya sempat di awal ya menyampaikan perlu adanya lembar mutabaah, tapi bagaimana gitu ya, yang tadi jangan sampai juga kemudian kita mengkerdilkan sunnah-sunnah itu. Sunnah-sunnah itu jadi cuma terkesan yang bersifatnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam tanda kutip terlihat ya, kayak sholat duha, sholat rawatib gitu ya, atau kalau tilawah mungkin baca Al-Quran gitu ya, atau zikir-zikir tertentu gitu dan semacamnya. Tapi kemudian kita melupakan yang lainnya, melupakan bagaimana kita berdoa seperti halnya orang yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dijamin masuk jannah. Itu mereka berdoa agar kemudian mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat salah kepada dia selama satu hari itu. Nah, ini kemudian menjadi penting buat kita sepanjang hari kita, kemudian memuhasabah diri di malam hari kita. Maka kemudian sunnah-sunnah ini perlu kita hidupkan juga, adalah amalan-amalan yang ibaratnya dilupakan, yang kemudian perlu kita hidupkan kembali. Mulai tadi terkait dengan bersin gitu ya, atau doa-doa tertentu, dari mulai kita berkaca gitu ya, masuk kamar mandinya,
Bahkan tadi kemudian sampai tertidur pun gitu ya, selain juga dengan doa-doa mengkibaskan tempat tidur, bagaimana kemudian kita bisa memuhasabah diri dan membersihkan hati kita terhadap agar kemudian kita bisa meninggal, kalaupun kita meninggal dalam keadaan tidur itu, meninggal dalam keadaan lepas dari segala bentuk dendam gitu ya, atau hasad gitu dan semacamnya yang merusak hati-hati kita. Karena sejatinya ketika hati ini bersih, insya Allah kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat gitu ya, paling seperti itu. Dan kemudian terakhir ya tentu sebenarnya buku nomor 1, dengan kemudian tadi kita ikut mentoring, penting bagaimana kita bisa hidup gitu ya, berada di antara orang-orang soleh di sekitar kita. Karena orang-orang soleh inilah yang sejatinya membawa kita masuk ke dalam surga. Karena kita mungkin bukan orang soleh. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang bahwa sejatinya aku ini bukan orang soleh. Si kelas Imam Syafi'i aja mengatakan itu, bahwa aku ini bukan orang soleh. Karena kekhawatiran gitu ya. Sebalik lagi, orang-orang soleh itu tidak pernah menganggap dirinya soleh, bahkan menganggap dirinya itu salah. Malah orang yang salah menganggap dirinya soleh. Nah ini jadi perlu kehati-hatian tuh. Jadi perlu buat kemudian kita dalam arti mencenderung tadi sebelumnya membersihkan hati. Karena biar orang-orang soleh inilah yang kemudian menolong kita gitu ya. Yang kalaupun gitu ya, ketika di mentoring ini semuanya masuk surga kecuali kita, mereka yang kemudian menolong kita untuk kemudian masuk ke dalam jalan. Mungkin itu. Cukup. Mungkin itu saja dari podcast kita pada episode 9 kali ini. Ani mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bang Fakih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyaksikan podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.